merelaksasi dulu ya. Jadi caranya kita dengarkan musik ini, kemudian kita tarik nafas biar kalian rileks. Nah, kita dengarkan dulu musiknya, coba lepaskan dulu apa yang ada di sekitarnya, tenangkan badannya, coba ya. Coba kalian ambil posisi yang paling enak sambil dengarkan musiknya. Nah, ya. Kita mulai tarik nafas ya, perlahan-lahan. Ini musiknya benar. Nah, ya. Enak kan musiknya? Nah, coba kita pelan-pelan ya, tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan-lahan. Ya. Tarik lagi nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Satu kali lagi, tarik nafasnya pelan-pelan, tahan beberapa saat, hembuskan perlahan-lahan. Bagaimana rasanya? Sudah agak mendingan kan? Mungkin yang selama ini banyak pikiran karena banyak tugas, mungkin dengan mendengarkan musik beberapa saat ini kalian bisa relax ya, walaupun hanya untuk saat ini saja. Tapi untuk berikutnya kalian bisa mempraktekannya. Kalau misalnya kalian dalam keadaan pusing mungkin ya, dalam keadaan stres, banyak tugas, kalian bisa melakukannya di rumah dengan menarik nafas, kemudian dalam-dalam tarik nafasnya ya, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Bisa kita ulang lagi, sekali lagi, coba ya. Kita ulang sekali lagi ya, 3 kali. Tarik nafas sama saja ya, santai saja tarik nafasnya. 1, 2, 3, tarik nafas, tahan sesaat, hembuskan perlahan-lahan. Ya. Tarik nafas lagi, tahan sesaat, hembuskan perlahan-lahan. 1 kali lagi, tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Nah, bagaimana rasanya sekarang? Lebih terasa ya. Nah, anak-anak pada kegiatan ini kita ada tujuan pelajaran ya. Tujuan pelajarannya ada 5 di sini. Mungkin bisa kita tuliskan dulu ya. Nah, ya. Jadi ada 5 tujuan pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian bisa mengamati berbagai fenomena kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bel listrik, ya, kereta cepat, atau penelusuran studi literatur fenomena kemagnetan dari berbagai sumber. Jadi yang akan kita bahas di sini tentang solenoida yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kita belum praktekkannya, jadi sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana bentuknya, bagaimana cara kerjanya. Kemudian yang kedua, kalian dapat melakukan percobaan tentang induksi magnetik pada solenoida. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan tentang induksi magnetik pada solenoida dalam kelompoknya masing-masing. Artinya nanti setelah kalian mempraktekkannya, kalian perwakilan dari kelompok masing-masing itu untuk mempresentasikan hasil percobaannya ya. Kemudian kalau misalnya sempat, kita akan menguraikan contoh-contoh benda-benda yang memanfaatkan prinsip induksi magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa saja sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari induksi magnetik ini? Tentu ada manfaatnya, bukan hanya sekedar kita praktek ya. Yang kita praktekkan ini itu banyak sekali dimanfaatkan orang-orang dalam teknologi. Tuh ya, salah satunya apa? Misalnya dalam dalam pembuatan kereta cepat itu tidak nempel relnya itu pada relnya ya, di bawah kereta itu tidak nempel pada relnya, artinya dia mengambang beberapa senti di atas rel, makanya dia bisa cepat ya. Karena apa? Karena tidak ada gaya gesek di situ. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang solenoida yang kemarin sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh
Nah, ini contoh kereta cepat. Kemudian ada contoh di atas bawahnya itu ada kipas angin. Kipas angin juga menggunakan prinsip dari induksi magnetik, ya, kipas angin. Kemudian kereta cepat. Nah, ini kereta, ya. Jadi di kereta ini antara bawah dengan remnya itu tidak nempel, nah ya, sehingga dia bisa cepat tadi. Kemudian kipas angin, di bawahnya ini ada mesinnya yang menerapkan prinsip dari induksi magnetik. Kalau kalian buka di bawahnya itu ada magnetnya sebenarnya, ada kumparannya. Tuh di sini, di dalamnya ini. Begitu juga misalnya dengan alat-alat pemanas lainnya, misalnya gosokan, ya, itu juga menerapkan prinsip induksi magnetik. Nah, kemudian kita akan mempraktekkan ini sudah ada LKPD-nya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, ya. Ini, jadi di situ kita akan mempraktekkan tentang konsep dari solenoida. Jadi solenoida itu apa sebenarnya? Mana kita bahas? Apa solenoida? Ada yang masih ingat? Apa solenoida itu? Jenis kumparan yang terbuat dari suatu kawat panjang dan panjangnya lebih besar daripada dinding. Iya, jadi solenoida itu adalah kumparan, ya. Nah, ini yang sudah lihat tadi sudah. Nah, jadi alat tambahannya itu ada banyak pakan kecil di rumahnya, jadi ke bawah saja. Jadi kalau tidak usah ini, kemudian pakan besar. Nah, ya. Kemudian ini ada kamar tembaga, ya, kamar tembaga. Sengaja dibawakan, karena kalau pakai dibawa biasanya beda-beda kawatnya, ya. Jadi beragamkan saja. Sudah dikunci. Ini waktunya. Jadi silakan buka LKPD-nya. Kita akan mempraktekkan tentang percobaan sederhana induksi magnetik pada solenoida, ya. Tujuan percobaan kita yang pertama membuat induksi magnetik dengan solenoida, yang kedua mengamati medan magnet pada sebuah solenoida. Landasan teorinya, solenoida merupakan suatu jenis kumparan yang terbuat dari suatu panjang kawat, suatu kawat panjang yang dibentuk lilitan tapak dan diasumsikan dengan panjangnya lebih besar daripada diameternya. Suatu solenoida dapat dikatakan ideal jika panjang kumparan tak hingga dan disusun dengan kawat yang berimpit di lilitannya dan medan magnet di dalamnya merupakan seragam dan paralel pada sebuah solenoida. Alat dan bahan yang pertama paku ukuran 10 cm, kira-kira 10 cm, ya. Kemudian yang kedua kawat tembaga, yang ketiga paku kecil kira-kira 1 genggam, yang keempat 2 buah baterai. Ada semua? Ini kalau misalnya nanti dipanas tempelkan di ujungnya, ya, di ujung antara yang tadi, karena biasanya itu agak panas di tangan, ya. Karena itu kan listrik, ya. Nah, kemudian langkah-langkah kerjanya, yang pertama lilitkan kawat tembaga pada paku dengan 10 lilitan. Nah, silakan coba. Ini ya caranya, ya. Nah, ya. Lilitkan lah. Jadi kira-kira sisakan untuk di ujungnya, ya. Atau taruh tengah-tengah. Bagi gua dulu baru di ujungnya, ya. Jangan sampai ada yang lain yang ada susah yang pegang baterainya. Silakan coba kalian baca dan kalian praktekkan sendiri dengan kelompoknya masing-masing. Silakan coba. Silakan dilakukan. Nah, kalau sudah alat dan bahan yang akan di atas meja, ya, taruh saja di atas meja. Nanti ada yang mau praktek, ya. LKPD-nya dilengkapi karena kita akan mempresentasikan hasil dari kerja rumah kalian. Kelompok 1 dulu, silakan kelompok 1. Silakan.
magnetik pada solenoida. Dari hasil penelitian kami, 10 liritan dalam satu baterai, jumlah paku yang menempel pada solenoida pada 10 liritan tadi 0 kan? Ya, 2 baterai 0 kan. Paku yang cukup banyak ini karena liritan yang banyak, otomatis jarak antara baterai dan paku semakin dekat. Perhitungannya, semakin banyak liritan yang dilirikan pada paku dan jumlah baterai yang digunakan, maka semakin besar induksi magnetik pada solenoida. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ke kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Julianti akan mempresentasikan hasil percobaan sederhana induksi magnetik pada solenoida dari komputer dengan menggunakan 2 baterai terdapat 6 paku yang menempel. Baiklah, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu ada tugas untuk kalian, tugas mandiri, ya. Jadi tugasnya kalian cari contoh penerapan induksi magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian boleh buat dalam bentuk karangan, boleh buat dalam bentuk foto-foto, 2 saja, ya. 2 contoh penerapan induksi magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh mengumpulkannya dalam bentuk karangan boleh, dalam bentuk foto boleh, dalam bentuk video boleh. Ya, jadi boleh ulangi tugasnya, tugas mandiri, jadi 1 orang 1. Ya, berikan 2 contoh penerapan induksi magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya boleh apa saja, kalian browsing di Google juga boleh. Ya, contohnya bisa dalam bentuk karangan, mau kalian uraikan saja boleh. Ya, mau kalian bentuk dalam bentuk foto-foto seperti clipping boleh. Ya, tidak usah banyak-banyak, 2 lembar atau 3 lembar, ya kan bisa gitu. Atau kalian mau kirim dalam bentuk video boleh, ya terserah kalian. Kalau untuk bentuk dalam video boleh kirim di WA, ya. Kalau bentuk ini, bentuk karangan tadi boleh langsung dikumpul sama ini, ya. Atau ya. Nah, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami percobaan yang sudah kita lakukan hari ini, ya, bahwa dapat disimpulkan untuk solenoida itu adalah kumparan, ya. Kumparan itu besi itu boleh apa saja, boleh paku besar, boleh inti besi, ya. Kemudian dihubungkan dengan kawat, yang kawatnya di ujung-ujungnya dihubungkan dengan arus listrik. Kalau di sini kita menggunakan baterai. Nah, di sini kita sudah membuat solenoida. Itu namanya solenoida. Kalau dia kumparannya berbentuk melingkar, itu namanya apa? Toroida, ya. Jadi itu bedanya, ya. Kalau solenoida dia panjang, kalau toroida bentuknya melingkar. Tapi bentuknya sama seperti itulah, ya, kumparan yang berbentuk melingkar. Kalau kumparan yang berbentuk lurus, itu namanya solenoida. Nah, itulah praktek kita pada hari ini. Untuk selanjutnya semoga kalian bisa pahami, ya. Selamat menjalankan penilaian akhir semester, semoga semuanya sukses dan berhasil dan mendapatkan nilai yang bagus. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan pada hari ini. Senang sekali pada hari ini saya bisa mempraktekkan di kelas mengenai RPP yang menggambarkan integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional.
Diawali kegiatan pembelajaran, saya melakukan kegiatan awal rutin, yaitu untuk membangun suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan berdoa, kemudian menerapkan teknik bernapas, kemudian melakukan kegiatan stop. Di situ saya menerapkan kompetensi sosial dan emosional, yaitu pengelolaan diri dan kesadaran diri. Sebelum saya memulai kegiatan, penting bagi saya untuk mempersiapkan diri murid baik secara fisik maupun mental. Pada kegiatan awal pembelajaran, saya memperdengarkan musik instrumental yang membangun ketenangan murid. Kemudian saya juga melakukan kegiatan relaksasi atau peregangan otot untuk murid-murid saya di kelas. Pada kegiatan inti, di situ saya membentuk murid dalam beberapa kelompok berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Jadi murid yang perlu mendapatkan lebih banyak bantuan, saya tempatkan dalam satu kelompok. Dalam hal ini saya menerapkan diferensiasi proses. Selanjutnya dalam kelompoknya masing-masing, murid melakukan percobaan sesuai dengan panduan pada LKPD. Kemudian saya memberikan tiap kelompok LKPD yang sudah saya buat, saya berikan kepada kelompok masing-masing. Di situ mereka melakukan percobaan dengan panduan LKPD yang sudah saya rancang. Di sini saya menerapkan KSE, keterampilan berelasi, atau keterampilan berhubungan sosial. Pada saat itu saya melihat kerjasama murid, jadi mereka bekerja sama, bernegosiasi dengan temannya. Mereka juga berusaha mengembangkan kepemimpinan dan mengetahui kekuatan mereka sendiri sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kelompok mereka masing-masing. Kemudian setelah murid melakukan percobaan dan mendapatkan hasil dari percobaan yang mereka lakukan, untuk selanjutnya saya mempersilahkan murid untuk mempresentasikan hasil percobaan kelompok mereka masing-masing. Di situ saya menerapkan pada murid KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan KSE keterampilan relasi. Selanjutnya saya membahas hasil presentasi tiap kelompok dan memberi apresiasi untuk kelompok masing-masing. Di situ saya menerapkan KSE kesadaran sosial. Setelah itu saya menugaskan kepada murid untuk membuat resume contoh-contoh penerapan induksi magnetik dalam kehidupan sehari-hari secara individu. Di sini saya melakukan diferensiasi produk dengan melakukan tugas murid berdasarkan minat murid. Jadi saya memberikan tugas tersebut secara mandiri kepada murid, kemudian mereka mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Jadi mereka bisa mengumpulkan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video ataupun dalam bentuk karangan sesuai dengan minat dan bakat yang murid miliki. Di sini saya sudah menerapkan KSE keterampilan relasi. Kemudian di akhir kegiatan saya membimbing murid membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja saya lakukan. Sebagai penutup pembelajaran, saya menuntun tiap kelompok murid untuk mengevaluasi dan membuat kesimpulan dari materi percobaan yang sudah dilakukan. Selanjutnya saya juga membimbing murid untuk dapat memberikan komentar ataupun saran yang bersifat positif dan membangun terhadap kelompok temannya masing-masing. Kemudian saya mengagendakan materi atau tugas yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya. Demikianlah refleksi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.